Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan belajar bersama tentang salah satu ibadah istimewa dalam Islam, yaitu haji dan umroh. Keduanya adalah bentuk penghambaan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan di tanah suci Mekah. Nah, di video kali ini kita akan bahas pengertian, dasar hukum, keutamaan, syarat, rukun, serta tata cara pelaksanaannya. Yuk kita simak selanjutnya. Yang pertama yaitu ada pengertian haji dan umroh. Apa sih haji itu? Haji berarti datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat tertentu guna melakukan rangkaian ibadah dengan niat, waktu, dan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan umroh adalah menziarahi Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu dengan niat dan cara yang sama. Namun, bisa dilakukan kapan saja atau tidak terbatas waktu seperti haji. Yang kedua yaitu landasan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, di antara satu umroh dengan umroh yang lain adalah penghapus dosa, dan haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain juga menyebutkan bahwa menggabungkan haji dan umroh dapat menambah umur, rezeki, dan menghapus dosa sebagaimana api membersihkan besi. Yang ketiga yaitu keutamaan haji dan umroh. Yang pertama ada menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua membersihkan jiwa dan sifat duniawi. Yang ketiga mendapatkan kemuliaan dari Allah di akhirat. Dan yang terakhir ada orang yang hajinya mabrur dijanjikannya surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berhaji ke Baitullah tanpa berkata kotor dan berbuat kafesikan, maka ia kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu hukum haji dan umroh. Haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Umroh juga merupakan ibadah wajib bagi yang mampu, namun tidak memiliki waktu tertentu seperti haji. Selanjutnya yaitu syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga baligh atau dewasa, yang keempat merdeka, bukan hamba-hamba syahala, yang kelima mampu secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Selanjutnya kita akan membahas mikot atau batas awal ihram. Mikot terbagi menjadi dua, yaitu mikot zamani, yaitu waktu pelaksanaan haji mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah hingga 9 Zulhijjah. Yang kedua yaitu mikot makani, yaitu tempat seseorang mulai berniat ihram. Contoh mikot makani, penduduk Madinah, Zulhulaifah, Bir Ali, penduduk Syam, Al-Juhfah, penduduk Yaman, Yalamlam, penduduk Irak, Zatu Irak, penduduk Najd, Kornul Manazil. Untuk jamaah Indonesia biasanya berihram di Bir Ali atau Madinah, atau di atas pesawat saat melintas Karnul Manazil. Selanjutnya yaitu ihram dan niat. Sebelum berihram disunahkan untuk mandi dan membersihkan diri, memotong kuku, mencukur rambut, dan memakai minyak wangi sebelum niat. Mengenakan dua kain ihram putih bagi laki-laki, bagi wanita pakaian menutup aurat tanpa perhias berlebihan. Bacaan niat umroh yaitu nawaitul umrota wa arahmatu biha lillahi ta'ala. Setelah itu membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda
wa ni'ma laka wal mulka la syarika lak. Selanjutnya yaitu larangan saat ihram. Yang pertama ada memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, menutup kepala laki-laki atau memakai cadar atau sarung tangan untuk wanita, memakai wewangian, memotong rambut atau kuku, berburu hewan darat, menikah atau menikahkan, dan yang terakhir adalah bersetubuh atau bercumbu. Selanjutnya memasuki Masjidil Haram. Ketika memasuki Masjidil Haram, bacalah doa Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Saat melihat Ka'bah, angkat tangan dan berdoa, karena doa di saat pertama melihat Ka'bah sangat mustajab. Selanjutnya yaitu rukun umroh dan haji. Yang pertama ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah berlawanan jarum jam. Dimulai dari dan diakhiri di Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sunnah tawaf berlari kecil atau ar-ramal bagi laki-laki pada 3 putaran pertama. Mengusap rukun yamani, berdoa di multazam. Sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, minum air zam-zam setelah tawaf. Yang kedua yaitu sa'i. Sa'i berarti berjalan 7 kali bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah. Dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Adab sa'i, berjalan dengan tenang memperbanyak zikir, berlari kecil di area berlampu hijau, dan berdoa menghadap Ka'bah di Safa dan Marwah. Dan yang terakhir yaitu tahalul. Tahalul adalah menggunting atau mencukur rambut sebagai tanda selesainya ibadah umroh atau haji dan berakhirnya larangan ihram. Dan materi yang terakhir yaitu dam atau denda. Dam adalah denda atau tebusan bagi jemaah yang melanggar larangan ihram, tidak berihram di Mikot, tidak mabit dan Muzdalifah atau Mina, tidak melontar jumroh, dan tidak melakukan tawaf wada. Jadi kesimpulannya yaitu haji dan umroh bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya mengajarkan kesabaran, kesucian niat, serta persaudaraan antar umat Islam di seluruh dunia. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai ibadah haji dan umroh. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan suatu hari nanti, dan semoga yang sudah berhaji atau umroh mendapat predikat haji mabrur. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar teman-teman lain juga bisa belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.